Selamat datang di Big Save. Biasa menggarap simulator balap, HM Engineering kini bermain di luar zona nyamannya. Mereka berhasil merealisasikan ide iseng untuk membangun motor dari akrilik dan terciptalah HMI EV1. Di bawah komando Haris Muhammad sebagai CEO HM Engineering, motor listrik ini berhasil mereka bangun dari rangka full akrilik dan dengan proses pengerjaan yang jauh dari kata rumit. Penggunaan bahan akrilik di motor ini benar-benar mendominasi. Tak hanya rangka utama, bagian komstir pun digarap dengan akrilik yang dicetak secara 3 dimensi. HMI EV1 ini mengusung baterai berkapasitas 50 Ah yang diklaim bisa menempuh jarak 100 km. Baterai ini memberikan energi ke motor listrik dan dapat melajukan motor ini hingga kecepatan 100 km per jamnya. Dipandu host Pradipta Nugrahanto, CEO HM Engineering Haris Muhammad akan banyak bercerita tentang pengerjaan motor listrik berbahan akrilik transparan ini, sampai bagaimana bisa dilirik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak hanya di Big Save. It's Big Save on the stands. Halo Stansers, kembali lagi di The Stance ID. Kali ini jarang-jarang ya kita ngomongin soal teknologi, maka ini ada di segmen Big Save, di mana kita akan membahas tentang berbagai hal yang berhubungan sama inovasi dan teknologi. Dan kalian pasti udah lihat thumbnailnya ya, ada Mas Haris Muhammad dari HM Engineering atau HMI ya. Dan kalau rajin memantau media sosial gitu, Mas Haris ini baru ramai dibicarakan karena salah satu karyanya mendapat apresiasi, bukan cuma apresiasi ya, tapi sesuatu yang menarik perhatian publik karena ya pelakunya pejabat tinggi negara. Tapi sebelum ke sana, apa kabar Mas Haris? Baik, Mas Pradipta. Oke, alhamdulillah juga. Ya kita berjumpa lagi di interview yang berbeda. Iya, udah berapa tahun kita ketemu ya? Kita sering ya, sebenarnya alias lama banget, atau enggak ya, baru beberapa bulan lalu gitu. Iya. Dan informasi buat Stansers nih, Mas Haris itu apa ya disebutnya ya, pembuat ya, maker. Iya. Kalau di industri startup itu kan ada startup hardware, atau umumnya sih produknya software, tapi kalau Mas Haris bersama HM Engineering ini lebih banyak hardware-nya kayak gitu. Yeah. Ya gitu ya. Nah, salah satu inovasinya yang kalau Stansers lihat di cover atau di thumbnail itu adalah motor yang baru dibeli ya Mas ya? Iya, dibeli sama Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Wis. Ini sebelum kesana nih lagi-lagi Mas, gimana nih ceritanya bisa bikin motor ini gara-gara apa sih? Sekitar setahun yang lalu saya bikin motor listrik. Jadi pertamanya itu saya bikin motor listrik itu karena iseng. Soalnya saya butuh kendaraan untuk operasional workshop saya. Okay. Waktu itu saya berpikiran apa beli yang motor biasa, terus akhirnya bertepatan dengan itu saya juga sedang research untuk membuat simulator sepeda motor. Nah, frame-nya itu dari akrilik. Nah, waktu itu saya lihat kok ini sepertinya bisa jadi motor. Terus saya juga sudah males untuk beli bensin di SPBU. Saya tidak suka mengantri panas-panas untuk membeli BBM. Nah, waktu itu udah kita bikin sendiri aja kendaraan. Terus akhirnya karena saya merasa wah ini kayaknya belum ada nih di Indonesia, bahkan di dunia ini mungkin ini bisa kita kita perlihatkan di masyarakat gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa material yang saya pakai akrilik untuk simulator motor atau simulator mobil yang sedang saya geluti itu sebetulnya bisa kuat, tapi dengan cara secara engineer gitu. Harus didesain sedemikian rupa, jadi
tidak menggunakan kaidah-kaidah struktur, kekuatan struktur itu harus didesain sedemikian rupa gitu, tidak boleh ngasal gitu. Seperti saya ada pemikiran bahwa desain ini seperti kita memperlakukan batu bata untuk membuat rumah. Misalnya batu bata kalau tidak saling overlap itu cepat roboh daripada dengan overlap. Misalnya ada bukaan di arsitektur itu melengkung, itu padahal batu bata. Kenapa bisa ada arc gitu? Itu karena ada campur tangan ilmu engineering ya. Secara teknik itu engineering. Nah, ini Setelah itu kan saya posting di media sosial, Instagram, dan saat itu Pak Gibran itu mungkin melintas di lini masanya, terus komentar di postingan saya, api gitu, maksudnya mungkin menyala mungkin ya. Terus akhirnya saya DM aja gitu, saya timpali, terus saya DM, Pak tertarik ini gitu. Kamu manggilnya Pak ya? Apa ya waktu itu? Kayaknya Pak deh. Tapi setelah saya Mas ya. Oh, oke. Terus akhirnya saya kasih nomor HP saya di DM ya. Bentar. Ini pasti Stansers juga penasaran ya. Ini DM sama seorang sosok penting dibalas. Waktu itu dia belum jadi wapres. Oh, tahun 2024 ya. Oke. Iya kan ya? Sebelum jadi wapres. Ya, Oke. Masih, iya masih kesibukannya apa ya? mungkin. Saya nggak ngikutin politik, nggak terlalu. Waduh, kesibukannya mungkin belum seperti sekarang lah ya. Jadi bisa membalas pesannya Mas Haris. Oke, terus? Terus akhirnya beliau, saya pakai beliau nih, soalnya udah wapres. Udah beda sekarang. Terus terus Pak, saya mau tanya-tanya nih tentang motor listrik gitu, langsung. Wah, Mas Gibran ya, saya langsung tahu, soalnya nomornya langsung saya cek. Saya nggak usah cerita masalah ngecek itu, yang penting saya tahu dia siapa. Terus akhirnya saya langsung jual diri dong. Maksudnya kan ini lumayan nih, ada orang penting lah, orang yang mungkin bisa menaikkan penjualan simulator saya tuh gimana, mungkin sebagai prestis gitu loh. Terus akhirnya saya jelaskan secara gamblang konsep sepeda motor listrik saya itu seperti apa, kenapa akrilik, langsung saya jelaskan. Ini karena saya konsepnya itu ingin membuat sepeda motor itu dengan rantai produksi yang sangat pendek dan bisa dikerjakan dengan waktu yang sangat cepat gitu. Dan bisa dikerjakan sedikit orang gitu, misalnya 1 orang. Jadi saya terinspirasi juga dengan Lego Teknik gitu. Jadi karena Lego Teknik kan mudah, dengan melihat manualnya kita bisa merangkai itu sendiri. Cuman dalam versi yang jauh lebih besar dan bisa dikendarai. Dan bisa dimanfaatkan. Kalau Lego Teknik kan fungsinya ya lebih sebagai pajangan, walaupun memang membutuhkan teknik untuk merakitnya gitu. Iya, betul. Terus saya juga mikir motor listrik yang ada di pasaran sekarang kan menurut saya konvensional ya. Makanya kalau misalnya saya membuat produk untuk bersaing, kalau mengikuti mereka mungkin chance untuk menang kecil. Soalnya mereka kan dengan budget yang sangat besar ya. Kalau saya kan baru pabrikan, UMKM atau masih individu lah. Saya harus bikin sesuatu yang breakthrough atau out of the box gitu. Meskipun kadang orang bilang saya aneh gitu. Kenapa pakai akrilik? Padahal saya tidak pernah menceritakan apa maksud ini gitu. Seluruhnya gitu. Saya soalnya sudah bersiap-siap ini pakai material polikarbonat yang lebih mahal. Dan waktu itu saya tidak
bisa beli itu gitu, karena keterbatasan dana. Nah, oke. Nah, tapi kalau ngomongin kita keluar sedikit dari tadi ya, dibeli sama Gibran dan kita ngomongin teknologinya sedikit gitu ya. Ini mungkin buat Stensars yang menebak-nebak gitu ya, kan kalau akrilik itu identik dengan kalau biasa di produk-produk lain ya, dia akan lama-lama akan menguning, Mas. Ya, Ini sama nggak? Akrilik yang dipakai akankah punya sifat yang sama atau oh enggak ini beda? Ada sama aja. Ini yang akrilik yang dipakai untuk apa ya, kontraktor-kontraktor untuk interior itu sama aja. Tapi ini tebalnya 18 mili, mungkin cukup jarang. Oke, tapi Sama menguningnya saja. gimana? Akan kuning juga lama-lama. Oh, saya belum pernah sampai menguning sih. Ya, Ada akrilik potensi ya? Iya, ada potensi. Oke. Enggak. Tapi kan itu nanti kan bisa diganti dengan material lain. Yang penting tuh yang ingin saya jual, bukan jual ya, maksudnya ingin saya apa ya? Saya ingin perlihatkan itu konsepnya, bukan produk itu sendiri, tapi konsep besarnya itu yang desain, potong, terus rakit. Oke. Saya tidak mau proses produksi itu memakan tempat yang sangat besar, meskipun harus bikin pabrik besar, seperti harus bikin tempat pengecetan, pengelasan, nanti tempatnya kotor, mungkin berbau. Soalnya saya bikinnya juga di perumahan, itu juga. Wah ini makin menarik ya Stensars karena Mas Haris ini kalau nggak salah ya pernah bercerita juga gitu di sebuah kesempatan kalau motor yang dibuat Mas Haris itu pengen mengajak masyarakat untuk bisa membuat kendaraannya sendiri tadi seperti dibilang Mas Haris ya, dilakukan bisa di rumah, skala produksinya juga bahkan bisa oleh satu orang dan kalau nggak salah nih baut-baut yang dipakai juga baut-baut yang tersedia di toko bangunan. Benar tuh Mas? Iya. Jadi gini, semua parts yang saya pakai di sini itu saya tidak perlu keluar rumah. Jadi semua partsnya itu bisa saya beli dari marketplace online. Itu semua dari marketplace online. Jadi saya tidak perlu keluar ke apa ya, ke toko parts gitu, nggak perlu. Oke. Semua online, meskipun pemotongan akrilik dikerjakan workshop luar, workshop sendiri, itu saya tinggal kirim file, terus mereka mengirimkan hasilnya ke workshop. Oh, jadi Mas Haris itu kalau keliru tolong diberi deh Mas Haris ya, ini barangkali beli akrilik, akrilik ya, akrilik lembaran gitu, terus dipotong Saya belinya juga secara by phone atau itu untuk kirim ke workshopnya. Saya kirim filenya juga. Jadi sebelum sampai ke workshopnya HM Engineering itu udah sampai ke workshop tempat potong dulu. Langsung ke tempat potong. Kirimnya, filenya juga mereka potong, terus hasilnya dikirim ke workshop saya. Oke. Nah, kalau yang ini Mas, proses desain sampai jadi motor itu berapa lama jadi? Dari desain. Kalau dari nol mungkin bisa 2-3 bulan. Kalau dari nol ya. Dari nol. Benar-benar dari ide mungkin 3 bulan. Itu pun harus setiap hari begadang. Oke. Memang sengaja di 3 bulan kan sebentar ya untuk R&D sebuah kendaraan gitu. Ya R&D sederhana lah, R&D tingkat UMKM lah, bukan R&D tingkat perusahaan yang tapi bikin motor Mas. Ya, tetap aja kan motor itu kan sesuatu yang dikendarai gitu, apalagi sampai dibeli sama petinggi negara gitu ya. Pasti kan membutuhkan banyak pertimbangan gitu untuk sampai jadi bisa dikendarai kan. Terbantu dengan pengalaman bikin frame simulator motor itu. Nanti kita bahas di episode yang lain ya. Pengetahuan saya bukan dari nol juga, kan ada pengalaman simulator mobil, simulator. Nah ini soal simulator nanti ada di episode yang lain ya Stensars. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kalian tetap subscribe ya. Tapi kita belum selesai nih obrolan gitu. Masih banyak hal yang seru ya soal motor transparan ini gitu. Tadi kan Mas Haris sempat bilang nih,
Berbeda sama motor-motor listrik yang banyak beredar di pasaran, yang diproduksi sama pabrik-pabrik skala besar gitu. Apa sih yang paling membedakan antara motor buatan HM Engineering atau HM Engineering atau Mas Haris ini dengan motor-motor yang banyak beredar di pasaran sekarang? Motor listrik ya, molis-molis ini kan banyak sekali dipakai. Untuk sistem kelistrikan, untuk sistem apa ya, sistem powernya untuk motornya itu hampir sama, sistem kelistrikannya hampir sama. Itu rancangan Mas Cuma Haris yang sendiri membedakan itu konsep dan ininya ya, sama materialnya itu aja. Kalau listrikannya rancangan sendiri juga berarti kan? Enggak. Oh udah ada. Ya Tapi sebenarnya kita membeli parts misalnya controller, terus dinamo, terus baterai itu generik ya. Oh, Ya. ibaratnya yang white label gitu lah Stansers. Tapi yang bisa kita custom itu settingan. Oh. Settingan kita mau sekencang apa motornya, seirit apa, itu memerlukan memerlukan skill juga khusus. Oke. Nah, settingannya boleh dibocorin nggak? Motor transparan dari akrilik yang dibeli sama Wapres kita ini gitu. Spesifikasi jadi seperti apa, torsinya berapa gitu. Oh, kalau torsinya mungkin maksimalnya sekitar 20-an atau 30 ya. Karena motor listrik biasanya torsinya kencang sekali, sedikit di atas motor yang 150 cc. Terus ini ya, jarak tempuhnya sekitar 100 km. 100 km sampai pengisian baterai berikutnya. Iya. Terus ini apa ya? Kecepatan maksimum 135 sekitar itu. 135. Ya. Berarti apa tuh? Kalau dibandingin sama motor yang di pasaran mungkin sama atau bisa lebih cepat dari motor? Lebih cepat dari motor bebek 125 cc. Sebenarnya itu saya batasi sih. Oh. Sebenarnya dalam penyetingan controller itu saya membatasi segitu gitu untuk safety. Oke. Sebenarnya bisa lebih, tapi saya ingin produk saya itu ya segitu aja gitu. Saya takutnya nanti orang nyoba betul-betul lebih dari itu bahaya. Soalnya kan ini tidak ada surat-surat atau apa kan. Nah itu juga yang jadi pertanyaan mungkin dari Stansers gitu ya. Gimana nih ketika apalagi sudah dipakai sekarang kan, kalau dari berita yang beredar sebelumnya nih, ini kita tapping bulan Februari ya, motor itu dibeli bulan apa? Desember 2025. Oke, terus sekarang statusnya disumbangkan masih? Ya, sekarang sudah di delivery ke SMK, di Bekasi dan di Tangerang. Loh, ada 2 unit? Iya, ada 2 unit. Oh, oke. Sama tapi spesifikasinya Sama persis. Oke. Nah, tadi kalau ada uji keselamatan segala macam gitu. Ya. Itu yang dilakukan kayak apa, Mas? Kan apalagi ini ibaratnya ya, walaupun tidak dipakai langsung oleh Wapres kita, tapi ibaratnya dibeli beliau gitu kan. Pengujian keselamatannya seperti apa, Mas? Soalnya kan sebelum project ini kan saya bikin motor listrik juga yang pertama yang sudah dibeli orang. Serinya itu saya tes sendiri. Serinya HMI EV1. Tapi Mark 1 yang pertama. Kalau ini Mark 2. HMI EV1 Mark 2. Iya. Oke. Nah, yang pertama itu saya tes sendiri. Jadi tidak ada pengetesan yang ilmiah gitu seperti di pabrikan yang sudah terkemuka. Ini saya tes sendiri, saya bawa jalan-jalan keliling Jakarta berhari-hari ya, udah. Terus tiap hari saya pakai dari rumah ke studio, terus saya pakai untuk jalan-jalan San Mori. Nah, gitu. Tadi sorry saya potong Mas ya. Tadi kan Mas Haris bilang nih, ini nggak ada suratnya. Ya. Apalagi tapi dipakai untuk berkendara di jalan. Itu gimana Mas? Jadi kebijakannya kan kendaraan di jalan ya harus ada suratnya ya. Kalau yang kita tahu nih, kalau motor kendaraan listrik gitu ya, mau itu motor, mobil pakai plat yang biru-biru itu.
Nah kalau ini gimana Mas? Ya modal nekat aja sih. Kalau terus di mana lagi saya ngetes kan waktu itu kan apa ya biaya rendah juga sih waktu itu. Tapi Iseng. udah sampai diberhentikan Tapi karena hilang atau biasanya gimana gitu? saya ngetesnya biasanya malam jam 1 untuk top speed itu saya ngetesnya di atas jam 1 atau jam 12-an. Ya, untuk menghindari ini ya. Untuk Harus menghindari- nunggu sepi terus itu. Terus Oke. saya bawa partner saya atau anak buah saya itu untuk jaga gitu. Jadi area juga yang relatif aman Iya. ya, sudah bilang. Yang kosong banget. Ya. Nah, ketika sudah diperjualbelikan ini akhirnya ada surat-suratnya atau Sebenarnya bukan diperjualbelikan, dibeli orang. dibeli orang. Nah, Iya. ketika dibeli orang ini kan, Ini saya nggak ada niat jualan gitu. Tapi kalau ada yang ingin bisa dibikinin. Bisa, gitu Nah, aja. oke. Nah, misalnya nih ada Stansters mau beli, mengikuti jejaknya Wapres kita ya, gitu. Iya. Beli motor transparan gitu ya, motor untuk listrik. koleksi gitu. Pengen dipakai di jalan. Nah, itu nanti gimana? Surat-suratnya gimana, Mas? Kalau mau sama diurus? Wah, Bisa nggak ya? kalau itu saya bilang aja terus terang ini bakalan susah gitu loh. Pak Gibran aja nanya ke saya, apalagi Oh, sempat ditanya itu ya? ditanya Oh, oke. gimana Pak surat-suratnya. Wah, kalau itu apa ya? Saya bilang wah susah. Saya bilang aja ke calon wapres saja susah gitu. Soalnya ini kan saya jual apa ya seni sesuatu apa ya. Kalau saya udah mikir sampai situ, saya nggak bakal bikin gitu loh. Oke. Kalau saya terlalu jauh berpikir seperti itu, saya malah nggak bikin-bikin. Jadi kreativitas saya malah udah mentok. Iya, Soalnya kan kreativitas harusnya batasnya tuh jauh kemana-mana gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, tapi ini juga menarik ya, Stansters. Kita kesampingkan dulu masalah legalitas tadi ya. Mungkin bisa namanya juga, mungkin bisa dibilang alat transportasi hobi ya sementara ini ya. Iya. Sampai mungkin nanti ada kebijakan yang mengatur kalau ini. Iya, karya seni dan engineering lah. Itu Gitu. dia Stansters. Tapi sebuah inovasi juga lah ya pastinya ya gitu. Dan kalau pertanyaan berikutnya pastikan masalah ini Mas. Harga. Kisarannya berapa ini? Kalau misalnya Stansters ada yang mau beli? Harganya sekitar 100-an. Oke. Iya. Kompetitornya kalau wah mahal juga ya kalau dipikir gitu ya. Kalau Nggak ada kompetitor. tapi nggak ada ya. Kalau dibandingin sama motor-motor listrik lain nih Mas, pasti kan pikirannya waduh. Kalau saya beli motor listrik yang ini lumayan loh, indeks ekonomi ya. 100 jutaan itu kan pasti 100 jutaan juga. itu Iya kan? motor kalau 100-an itu tingkat Kawasaki Ninja yang 4 silinder mungkin. Nah, atau makanya 4 silinder gitu yang kan. second itu udah bagus banget. Orang pasti berpikir mending ini gitu. Tapi kan ini saya jual seni jadi nggak bisa harus selera ini. Kayak beli lukisan gitu ya. Karya memang Betul, murni karya seni karya. diwujudkan dalam bentuk kendaraan listrik. Iya, betul. Jadi inovasinya gak cuma teknologi, tapi juga ada sentuhan seni dalamnya Stansters. Jadi karena barang yang saya bikin sangat langka, jadi mungkin nggak ada orang yang bikin di dunia ini ya. Ya udah nilai lebihnya itu mungkin unik aja. Oke. Nah, kalau sekarang orang pesen gitu ya, berarti butuh 3 bulan tadi untuk sampai jadi atau bisa lebih cepat? Oh kalau sekarang bisa lebih cepat. Nah, gitu. Kalau sekarang mungkin 2 minggu. Barangkali ada yang berminat ya? Ya mungkin tunggu diskonan. Wah, Pas saya butuh duit banget. wah, silakan DM langsung Enggak aja. juga Ya. sih seni nggak boleh begitu juga. Nggak boleh. Kalau mau cari infonya bisa kemana Mas berarti? Di IG saya aja mungkin di @HM Engineering ya. Oke. Tapi bahasa Inggrisnya HM Engineering. HM Engineering. Atau mungkin bisa ditulis di. Boleh nanti kita Iya, iya. tampilkan di layar. Ini link untuk menghubungi Mas Haris atau ke IG-nya Mas Haris pribadi juga deh. Ya, Haris_Muhammad_. Oke. Nah, ini tadi kita udah ngobrolin bagaimana Mas Haris membentuk sebuah motor yang sampai akhirnya dibeli sama Wapres kita ya sekarang gitu.
Ke depan akan ada proyek-proyek apa lagi berarti? Nah, so far sih belum ada. Belum ada proyek yang sebagai lanjutan dari ini ya, pembelian Pak Gibran ini belum ada. Oh, tapi kalau selain motor ada rencana membangun apa gitu? Belum ada. Belum ada juga ya? Ya, keinginan, cita-cita ada. Misalnya mobil akrilik. Ya, itu mungkin ada. Tapi kan perlu budget tuh. Siapa tahu ada investor yang melihat ya, Stancer mau nyoba mobil akrilik. Mobil akrilik. Dan sama, prinsipnya akan bisa dibangun dari rumah juga? Iya. Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Oke, kalau begitu seru banget obrolan kita ya. Pastinya nggak akan cukup kita ngobrolin soal teknologi nih. Oh, satu pertanyaan terakhir nih. Masa depan kan orang bilang ya, sekarang kendaraan listrik adalah masa depan. Ada yang bilang juga nanti inovasinya bakal ada mobil terbang dan lain-lain ya. Kayak di China gitu udah mulai ada kendaraan-kendaraan yang bisa disebut sebagai solusi masalah macet. Terus juga driverless vehicle, bisa jalan sendiri. Nah, kalau dari Mas Haris sebagai praktisi teknologi dan seni ini, gitu, ngelihatnya gimana? Apakah benar masa depan kendaraan di dunia dan juga Indonesia itu ada di kendaraan listrik atau malah ada inovasi-inovasi lain? Sepertinya ke listrik. Soalnya arahnya autonomous ya. Soalnya ada perkembang, terus bisa di blend AI juga seperti autonomous. Jadi benar-benar nanti akan banyak kendaraan-kendaraan tanpa pengemudi? Iya. Wow. Soalnya di Cina udah dicoba itu kan, sudah beroperasi. Dan itu gimana kalau Mas Haris? Tapi kalau di Indonesia mungkin masih lama. Soalnya kan bikin fasilitas infrastruktur jalannya aja masih begitu, gimana mau AI-nya pusing itu ngenalin jalurnya. Oke, kita lihat ya bagaimana nanti perkembangan dari prediksinya Mas Haris tadi. Kayaknya sih seru banget ya ngelihat kita mungkin dijemput kendaraan tanpa pengemudi, pesen ojek online, tahu yang datang motor doang. Iya, yang bahaya ini udah otonomous terus transparan, itu bahaya lagi. Kayak naik apa ini? Kaca semua, mungkin gitu. Oke, menarik. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Haris sudah datang ke The Stance di Big Shift. Kita ini pertama kali ya ngomongin teknologi dan inovasi nih. Jadi jangan lupa tadi untuk follow Mas Haris di media sosialnya HM Engineering atau HM Engineering dalam bahasa Inggris. Seperti kaos yang dipakai ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube The Stance. Kita ada video panjang setiap akhir pekan. Dan kayaknya kita pamit dulu. Sampai ketemu di obrolan-obrolan seru lainnya. Kita pamit dan Mas Haris juga pamit. Sampai ketemu di episode-episode menyenangkan berikutnya. Bye. It's Big Shift on The Stance.